Oke ya, biasanya gue mulai dari jam 3 ya. Tapi ini gue udah mulai trading dari jam 2 gitu ya guys. Nggak apa-apa karena minimal tuh 4 market yang 80% terbukanya. Dan ini ada banyak ya. Ini refresh dulu. Oke, dan gue akan mulai dari angka 14.000 sebagai open posisi awal ya. Gue akan cari dulu marketnya guys. Oke, ini enak. Gue akan ikut follow bawah di detik 31 ya. Kenapa? Karena trennya masih turun, walaupun di sini ada satu candle hijau. Tapi di sini next candle-nya itu masih membentuk merah ya guys. Walaupun di sini ada gap. Oke, gue ikut bawah dan gue akan langsung siapin kompensasinya itu di 35.000 ya. 35.000 gue akan kompens arah kalau ini loss kayak gitu ya guys. Dan gue akan siapin kompen maksimal gue ada sampai di kompen 1, 2, 3, 4 ya. Sampai kompen 4 kayak gitu ya guys. Kompen 4 searah. Oke, ini posisinya loss, nggak apa-apa. Gue langsung akan ikut kompensasi searah di next candle di detik 30 ya guys. Oke, posisinya tipis banget. Nggak apa-apa. Di 10 detik terakhir itu adalah detik-detik penentuan. Jadi tangannya siap di kursor ya. Oke, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Gue ikut bawah lagi. Oke, langsung gue siapin kompensasi satunya. Kenapa gue ikut bawah lagi? Karena di sini si candlenya itu ada ekor dari atas, tandanya ada rejection dari atas. Dan ditambah lagi dia masih belum close, ada candle body yang close di antara garis MA ini ya guys. Jadi gue masih ikut follow bawah kayak gitu ya. Dan gue udah siapin dan ini ternyata posisinya jauh. Tapi kita harus selalu waspada ya, siapin kompennya dulu walaupun posisinya jauh ya guys. Di 10 detik terakhir itu adalah detik-detik penentuan kita, jadi siapin tangannya di kursor kalau kita kena sliding ya guys. Kayak gitu ya. Ini posisinya profit jauh. 5, 4, 3, 2, 1. Posisinya profit lagi ya guys. Jadi nggak jadi kompensasinya. Oke, di sini udah terlalu ngebuat base. Di sini udah terlalu ngebuat base. Jadi gue di sini nggak akan ikut follow bawah lagi. Jadi kalau misalkan ada candle yang close di atas garis MA, gue akan ikut follow naik. Asalkan si candle hijau ini closingnya nggak deket sama area resisten dari Bollinger Band atas. Kalau memang udah deket, gue saranin jangan ikut follow naik. Kayak gitu ya guys. Oke, di sini gue akan ikut follow naik di detik 31, oke. Ini jauh banget candle-nya nih. Tapi masih jauh juga ya dari resistance si Bollinger Band atasnya ya. Oke, 3, 2, 1. Masuk, gue langsung siapin kompensasinya 35.000. Oke, kompensasi 35. Posisinya jauh nih guys, kayaknya profit nih guys. Oke, 35.000 gue siapin kompensasinya. Oke, posisinya jauh, profit jauh. Dan di sini gue akan siap-siap kalau misalkan ini udah counting ya. Nah, oke, udah dimulai menghitung ya dari 30 detik tadi ya. Kita akan siap-siap di 10 detik terakhir karena 10 detik terakhir adalah detik-detik penentuan kita loss atau profit ya guys. Kayak gitu ya. Nah, kebukti kan begitu dia sentuh garis resistance si Bollinger Band ini terjadi rejection guys. Terjadi rejection. Oke, kita siap-siap dulu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posisinya profit ya guys. Nah, di sini kenapa gua nggak ikut atas lagi? Karena kalian tahu sendiri di sini udah ada rejection ya. Dan ditambah lagi ini udah deket banget sama garis
resistance si Bollinger Band kayak gitu ya guys. Jadi gue nggak berani ikut masuk lagi. Oke, tadi saldo gue mulai dari 4.068.000, sekarang udah 4.100.000. Oke, berarti gue tinggal cari sekitar, kalau misalkan profitnya 1-3% itu adalah 100 ribuan, berarti gue masih harus mencari sekitar 68.000 lagi ya guys. Oke, kita pindah market aja. Kita cari market lain guys. Oke, ini BB-nya terlalu kecil, gue nggak akan masuk di situ ya. Ini enak, tapi kalian lihat sendiri. Walaupun di sini dia udah nge-break si area resisten kuat di sini ya. Di sini terjadi satu kali pentalan, di sini juga terjadi, lalu di sini dia nge-break ke atas. Tapi gue nggak berani masuk di dekat atas-atas ya guys. Nggak berani gue. Kayak gitu, nggak berani ya. Ditambah lagi ini posisi marketnya bukan lagi posisi market yang sedang ada tren banget ya. Ini tuh marketnya, oh ternyata dia naik guys. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini kita lihat dulu apa yang akan terjadi di sini. Ini kenapa Bollinger Band-nya kayak gini ya guys? Ini Bollinger Band 10 ya. Bollinger Band 10 kok gini banget ya? Oke, kita cari dulu deh market lainnya. Ini posisinya lagi sama-sama kayak gini ya. Rata-rata lagi menembus di area resistance si Bollinger Band. Kita lihat pasar kripto. Oke, pasar kripto terjadinya sangat sideways kayak begini. Ya, sangat kecil. Gua nggak mau masuk di yang itu ya guys. Ini kalian sendiri udah nembus dari garis resistennya dan dia akan langsung berbalik arah seperti sekarang ini, dia membuat candle merah kayak gitu ya guys. Oke. Kita cari market lain. Kalau udah nggak ada market yang enak, gue akan close dulu hari ini. Bukan, maksudnya di jam ini. Gue akan masuk lagi nanti di jam 3 ya. Di jam 3 itu market yang terbuka itu hampir semuanya terbuka ya. Di 80% kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalkan jam 2 itu yang terbuka hanya baru beberapa aja. Oke. Kalian lihat di sini begitu menyentuh garis merah ini ada rejection dan dia naik lagi. Kalau misalkan dia berhasil close di atas si candle hijau sebelum ini menjadi hijau, gue akan ikut follow naik kayak gitu ya guys. Tapi kalau dia masih membentuk merah, gue nggak akan ikut naik. Oke, kalian lihat, gue nggak akan masuk ya. See? Ada gap. Oke, ini enak, tapi gue harus tunggu dia mendekati area si garis MA7 ini ya, dan gue akan open posisi di dekat-dekat sini. Gue akan ikut follow naik mulai dari 14.000. Biasakan open awalnya itu sangat kurang dari 1% modal kalian ya. Kenapa? Karena kita pakai teknik kompensasi ya kan. Kalau misalkan saldo kita masih banyak, kita berarti masih punya nyawa banyak kayak gitu guys. Oke, ini masih jauh banget. Gua akan tunggu aja. Oke, gua akan masuk di sini. Oke, gua akan langsung siapin kompensatunya 35.000 ya guys. 35.000 dapatnya 63.000. Ini pasar 80% ya. GBP ini Euro Mexican. Oke, nggak apa-apa posisinya loss tipis. Tapi ini sudah dekat-dekat sama garis MA ya. Karena garis MA dan Bollinger Band ini adalah garis lagging ya guys. Jadi terbentuk candle dulu baru dia terbentuk ya. Bukan dia dulu terbentuk baru candle. Oke, namanya juga indikator ya kan. Oke, kita siap-siap. Ini udah mulai menghitung. 10 detik terakhir, tangannya siap-siap ya. Oke, posisinya loss ya guys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, gue ikut. Dan gue akan langsung siapin kompen 2 ya, 88.000 ya.
dapatnya 158.000, 80%, oke. Posisinya tipis banget. Tapi ini ada rejection ya dari garis MA ini. Mudah-mudahan ini profit ya guys. Kalau misalkan profit, gue nggak mesti harus sampai kompen 2 kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Sangat tipis. Oke, ini udah mulai menghitung posisinya loss. Nggak apa-apa. Kita udah siapin kompen 2-nya 88.000 ya guys. Oke, 10 detik terakhir. Kita akan siap-siap ya. Oke, posisinya tipis. Loss tipis. 9, 8, 7. Oke, masuk 88.000. Ini adalah kompensasi gue yang kedua. Dan gue akan siapin kompen ketiga gue itu ada di 220.000 ya. Oke, 220.000. Ini adalah kompen 2 gue. Oke, posisinya tipis banget. Oke, kita akan siap-siap. Udah 10 detik terakhir ya. Oke, masuk. Ini adalah kompen 3 gua ya. Dan gua akan langsung siapin kompen 4 gua. 550.000 ya. Oke. Posisinya profit, tapi kita harus tetap waspada dan hati-hati ya guys. Oke, ini udah mulai menghitung ya. Kita akan siap-siap di 10 detik terakhir ya. Oke, siap-siap ya tangannya di kursor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posisinya profit tapi sangat tipis ya guys. Jadi memang sih gue bilang kalau misalkan kompen itu jarang banget sampai kompen 4. Biasanya sampai kompen maksud gue sorry, kompen 1, 2, 3. Ya betul, jarang banget sampai kompen 4. Tadi kan gue kompen 4 ya. Oke, ini kalah kompen 1, kompen 2, kompen 3. Jarang sekali memasuki babak sampai kompensasi 4 itu jarang, tapi pernah. Tapi itu sangat jarang guys. Oke, seperti yang gue bilang, kalau misalkan range-nya dari 1 sampai 10, mungkin 2 kali dalam 10 itu ada kompensasi 4 kayak gitu ya guys. Oke, di sini gue udah mencapai saldo gue 4.142.000, yang mana di sini gue tinggal mencari sekitar 18.000 lagi ya. 18.000 lagi atau gue akan stop di sini ya. Gue akan lihat marketnya dulu. Ini balikin dulu saldonya ke 14.000. Kalau ada market yang enak, gue akan ikut. Kalau nggak ada ya gue akan stop kayak gitu ya guys. Oke, ini BB-nya udah terlalu sempit dan kalian lihat si garis supportnya ini udah terlalu dekat. Gue nggak berani masuk ya. Gue akan lihat market lagi nanti jam 3. Oke, ini enak tapi posisinya udah terlalu jauh dari si garis MA ini ya guys. Oke, ini juga sama. Ini posisinya udah ada di garis support bawah. Kalian bisa lihat sendiri. Begitu si candlenya ini ada yang close di bawah garis support dari Bollinger Band, dia langsung membuat hijau dan ada gap di sini. Oke, kalian membaca kalian membaca Bollinger Band 10 ini bisa kalian baca sebagai area support resisten. Jadi kalau atas ini resisten, bawahnya adalah support. Tapi ini Bollinger Band kayak bukan Bollinger Band 10 ya. Coba deh kita ganti dulu ya.
Kita akan pakai Bollinger Band. Periodnya 10 ya. Oke, apply. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini garis Bollinger Bandnya agak-agak kayak nggak biasa gue lihat ya. Aneh. Terlalu intens sama candlenya ya. Nggak apa-apa deh. Kita lihat pasar lain dulu ya. Oke, ini juga sama. Dia udah ada di bawah. Cenderung berbalik arah. Kenapa gua nggak mau masuk? Karena gua nggak mau ngelawan tren ya. Sifatnya gua udah pegang satu prinsip yang mana gua hanya akan masuk dengan teknik follow the trend kayak gitu ya guys. Jadi gue nggak mau ngelawan arah. Kenapa? Karena kecenderungan candle itu ya, walaupun seringnya kita lihat begitu, cuman cenderung mereka itu berbalik arah. Jadi gue kan pakainya teknik kompensasi ya. Jadi kalau gue nggak follow the trend, misalnya gue sini ikut hijau ya kan, sedangkan trennya sedang turun, gue ikut follow buy ya kan, mayoritas itu lagi turun tapi gue buy sendiri, gue minoritas nih, dan gue kompensasi ya kan, gue kompensasi berturut-turut, sedangkan tren itu kecenderungan melanjutkan trennya ya kan, pergerakannya itu kecenderungan melanjutkan trennya. Nah, kenapa kalau misalkan pakai teknik kompensasi kita harus follow the trend? Karena follow the trend itu adalah temannya teknik kompensasi kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai teknik kompensasi dan kalian eh nggak follow the trend, itu kompensasi kalian itu bisa sampai kompensasi 7 atau 8 kayak gitu guys. Oke. Ini garis Bollinger Bandnya terlalu ke samping dan terlalu kecil ya. Oke. Ke samping sebenarnya nggak masalah, cuman jangan terlalu kecil kayak gitu ya. Oke, gue bakal cari pasar lain aja deh. Kalau memang nggak nemu, gue akan close video ini ya guys. Kalian lihat pergerakannya sangat, oh shit. Satu candle ini aja guys, kalian bisa baca ya. Sorry, sebentar. Satu candle ini aja itu bisa ngabisin space Bollinger Band. Kalian lihat ya, misalkan dia di sini dan dia close di sini, itu udah habis. Jadi kita mau masuk ragu-ragu, no space buat kita masuk ya nggak? Jadi gue bakal close aja. Oke, dan ini tekniknya lagi, oh sorry, trennya lagi kuat naik. Aturan tadi di sini setelah candle koreksi kita ikut ya. Cuman gue waktunya telat, nggak apa-apa. Gue bakal tunggu aja lagi sampai dia turun di bawah garis MA ini dan gue akan ikut follow naik kayak gitu ya guys. Ini juga sama, Bollinger Bandnya terlalu kecil ya. Ini juga sama nih kripto nih. Oke, kita liatin aja dulu ini ya. NZDZPY ya. Kalau setelah ada candle koreksi kita akan masuk ya guys. Mulai dari 14.000 ya. Kalian lihat sendiri di sini adalah area resistance yang udah di breakout sama si candle hijau ini di sini. See? Dan nggak ada area resistance lain ya. So, gue rasa dia akan melanjutkan trennya. Tapi yang namanya tren itu pasti ada koreksi ya. Oke, dari mana kita bisa ngeliat tren? Ini tren. Kebanyakan hijau. Oke. Yang candle koreksi yang mana? Yang merah. Karena candle koreksi ini cuma satu ya. Oke, kita tunggu candle ini selesai. Dia mau buat apa? After that, kita akan ikut follow naik. Oh, dia buat hijau, guys. Wah, dia nggak turun dulu. Nggak apa-apa, gue akan sabar nungguinnya, guys. Tapi biasanya, kalau udah nggak ada resistance yang nahan, biasanya dia akan cenderung naik hijau-hijau-hijau gitu loh, guys. Oke, di sini kan terjadi candle koreksi karena di sini ada resistance. Oke, gue akan ikut follow naik dia di detik 31 ya. Kalau misalkan dia ngebuat Bollinger Band-nya agak punya space sedikit gitu ya. Kita lihat dulu. Oke.
Kita akan ikut di detik 00 sampai 005 sampai 0001 ya. Oke, masuk. Gua akan langsung siapin komponen satunya. Ini main cepet nih guys. Tadi gue entry-nya langsung di detik 0001, langsung di counting kan. Oke, kita siap-siap ya. Oke, posisinya profit sangat tipis. Karena memang main cepet itu biasanya profitnya sangat tipis guys. Karena kita masuk di detik 0001 ya. Oke, gue akan langsung masuk lagi. Nanti begitu si candle ini buat candle koreksi ya guys. Kayaknya dia udah mau ada koreksi karena di sini udah di rejection juga. Oh, ternyata dia buat doji kali ini. Oh, tidak guys. Dia masih buat candle hijau, masih kuat naik ya trennya ya. Ada rejection dari atas. Oke, gue akan ikut follow naik ya. Oh, nggak turun dulu dia. Oke, kita akan tunggu sampai detik 0001 ya. Aduh, kayaknya gue nggak ikut deh, ketinggian. Tadi aturan masuknya di detik 30 ya, di perpindahan candle ya. Dan ini udah terlalu jauh banget, gue takutnya terjadi candle koreksi ya. Lihat, kalian bisa lihat sendiri, dari atas ini udah ada rejection. Kalau misalkan dia closingnya seperti ini, kemungkinannya akan ada next candlenya itu akan menjadi candle merah, yaitu candle koreksi, kayak gitu ya guys. Jadi setelah candle koreksi itu, kita akan masuk ya, di detik 31-nya ya. Sabar aja ya guys. Kita akan tunggu dulu candle ini akan terbentuk apa ya. Oke, kita lihat di detik 30-nya apakah terjadi rejection dari bawah. Kalau terjadi rejection dari bawah, kita akan ikut follow naik ya. Kalau belum terjadi rejection, jangan dulu deh guys. Mendingan kita bersabar aja deh. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata tidak ada rejection. Dan gue nggak akan ikut masuk dulu. Gue akan lihat dulu candle ini akan buat apa. Kayak gitu ya guys. Jadi gue akan tunggu candle ini selesai lagi. Dan baru gue akan lihat konfirmasinya. Baru gue akan ikut follow ya. Oke, kalau udah nembus si garis merah ini, biasanya dia akan turun kayak gitu. Cuman kita hanya bisa ikut satu candle setelah si candle yang ngebreak ini ya guys. Kayak gitu ya. Gua akan ikut follow bawah begitu di detik 30 ya. Oke, ternyata ada rejection dari MA10 dari garis Bollinger Band tengah. Wow. Ya, ternyata ada rejection. Oke. Gue masih akan ikut follow bawah ya. Oke, gue langsung siapin kompensatunya.
35.000 ya. Oke, posisinya tipis ya. Posisinya sangat tipis. Oke, ini belum. Oke, ini udah dihitung. Kita akan siap-siap di 10 detik terakhir ya, guys. Tangannya siap-siap di kursor. Untuk kompen 1 itu 35.000, ada di 63.000 ya. Dapatnya 80%. Ini pasarnya 80% aja, guys. Oke, kita siap-siap. Oke, siap-siap ya. Kompen searah ya. Candlenya nggak bergerak sama sekali. Oke, di sini gue udah mencapai target profit harian gue, yaitu 3% dari modal gue. Gue hitung dulu ya. Tadi modal gue tuh mulainya masuk di 4.068.000 ya. 4.068.000. 4.068.000 kita kali 3%, terus kita bagi 100 ya. Cara menghitung persen itu saldo kalian dikali berapa persen yang kalian mau cari, lalu dibagi 100 ya. Aku dapatnya 140.000. Oke, tapi di sini aku udah dapat sekitar 100 ribuan, yang mana itu udah lebih dari 2%. Ya, itu udah lebih dari 2%-nya. Jadi aku di sini akan stop aja kayak gitu ya, guys. Karena di samping marketnya udah nggak ada yang enak. Kalau di sini gua kalah, gua akan kompensasi di market mana. Begitu cara berpikir gua, oke? Gua akan masuk lagi nanti di mungkin di jam-jam sore ya. Mungkin di jam 7 atau di jam 9 kayak gitu ya, guys. Gua akan cek market lagi, kalau memang ada yang masuk mungkin gua akan trading lagi. Dan sekian aja video hari ini. Sampai ketemu di, mungkin kalau nanti malam gue akan record, gue akan record. Kalau gue nggak akan record ya mungkin gue nggak buat video kayak gitu ya, guys. Oke, jadi gitu aja. Sampai di sini aja video kali ini. Sampai ketemu di next video. Oke, bye.